Jadi di sini aku mau ngobrol santai sama coba kenalan dulu. Ayo. Halo semuanya, kenalin aku Dila. Dan di sini aku sebagai mahasiswa PLP di SMKN 1 Probolinggo. Wah, ya Pak, kalau ini langsung aja ya, langsung. Oke, Pertanyaannya langsung aja. Ya. Awal proses PLP di SMK 1 itu gimana? Apakah melalui jalur pemilihan atau bagaimana? Coba diceritakan dulu. Oke, nah jadi kalau misalkan PLP ini kan wajib untuk mahasiswa yang prodi pendidikan gitu ya. Nah, dari kami UNESA itu ada sistem SSO. Di situ kita pilih, sudah disediain nama-nama sekolahnya, daftar-daftar sekolahnya itu sudah disediain semuanya. Dan kita tuh harus rebutan gitu loh, harus milih sekolahnya tuh rebutan. Jadi kalau misalkan nggak mau yang jauh atau nggak mau yang di luar kota atau nggak mau yang yang sekolah yang lain gitu, itu harus rebutan. Jadi jaringannya harus stabil, jaringannya harus benar-benar oke biar bisa. Karena kalau dari prodi yang sendiri, setiap prodi itu ada batas maksimal 5-6 anak di setiap sekolah gitu. Jadi benar-benar rebutan gitu. Ini kakaknya ikut masuk prodi mana? Kenalin dulu, aku dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, wah. Di sini di SMK Negeri 1 ini aku mengajar di jurusan Manajemen Perkantoran, ya kan? Oke, gitu. Udah ya, berarti prosesnya itu melalui jalur pemilihan ya, harus cepat-cepatan. Iya, war gitu. Oke. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada tantangan selama mengajar di SMK 1? Atau gimana? Tantangan ngajar di SMK Negeri 1 itu mungkin karena kita juga belum pernah ngajar di sekolah secara langsung. Oh, iya. Kita harus observasi dulu, kita harus tahu dulu situasi, kondisi, dan gimana sih karakter murid-muridnya, karakter siswa-siswanya gimana. Dan ternyata di setiap kelas itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang rame, ada yang agak pasif, ada yang aktif banget gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa prodi pendidikan, tentunya aku harus menyesuaikan gitu. Apalagi ada yang murid nakal ya. Itu nggak bisa Apakah kalian ada yang merasa? Ya, yang merasa, ayo komen di bawah sini. Jadi kalau misalkan ada murid yang nakal tuh kita harus nasehatinnya baik-baik gitu. Kalau misalkan marah-marah kan nggak bisa ya. Oh iya, jangan gitu. dong. Jangan. Nggak boleh. Gitu. Oke, makasih untuk jawabannya itu. Lanjut ya. Bagaimana cara membagi waktu yang baik dan benar? Kan kamu kan sekarang lagi ngajar di SMK 1. Iya, betul. Kan selalu kan mesti kan ada tugas kuliahan gitu atau itu ya, apa cara membagi waktunya? Nah, kalau dari UNESA sendiri, ketika kita udah PLP, terutama di prodi aku, itu tuh mata kuliah sudah dikonversi ke PLP. Jadi sudah nggak ada matkul gitu. Beda lagi sama anak prodi lain, mungkin anak olahraga yang masih ada matkul karena mereka ambil matkul gitu. Kalau aku emang udah dipaketin gitu kan, 20 SKS buat PLP atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, mungkin untuk membagi waktunya itu antara sekolah yang mengajar ini sama UKM mungkin ya, karena aku ikut unit kegiatan mahasiswa atau UKM kayak ekstrakurikuler gitu loh di kampus gitu. Nah, itu bagi waktunya karena kebetulan saya sebagai sekretaris UKM, jadi ini sih di tengah-tengah sekolah kalau misalkan ada waktu yang agak senggang baru aku kerjain yang itu tadi, yang tugas UKM itu tadi, bikin surat apa segala macam gitu. Nah, misalkan kalau lagi ngajar dan lagi padet banget ya aku usahain nyelesain yang ada di sekolah dulu gitu. Tentunya aku bakalan berusaha untuk menyelesaikan keduanya gitu Gina. Keren banget sih, pintar banget. Iya. Belajar ya.
Kalau PLP itu biasanya berapa bulan? Tergantung Kalau PLP ya, PLP itu tergantung dari ini masing-masing sih, kayaknya kampus masing-masing. Kalau di aku UNESA sendiri tuh 4 bulan. Nggak tahu kalau misalkan di kampus lain gitu, kurang tahu. jadi beda-beda ya. Beda-beda. Kesan berharga buat SMK 1 atau Probolinggo. Kan kamu ngajar di SMK 1 ya. Kesan berharga mengajar di SMK Negeri 1 Probolinggo. Iya, benar. Kesannya ya pasti seru banget, dan aku apa ya, nggak nyangka gitu loh bisa ketemu sama kalian, murid-murid yang selalu nyapa tiap hari. Dan dimana kalau misalkan aku lagi nggak semangat gitu ke sekolah, terus tiba-tiba kalian nyapa, itu aku jadi semangat gitu loh, ngerti gak sih? Ya. Iya, jadi kalian itu mood booster aku. Mood booster aku. jadi yang awalnya mungkin bad mood, terus disapa kalian, ketemu kalian itu jadi semangat lagi gitu. Tambah pengalaman baru ya. Iya, dan aku juga jadi tahu gitu loh, ternyata ada banyak karakter siswa di sekolah. Ternyata juga di setiap kelas itu beda-beda karakter siswanya, karakter muridnya tuh beda-beda, dan di situ aku banyak belajar hal situ. Dan aku juga banyak belajar tentang sekolah juga. Ternyata sekolah itu enggak cuma tentang mengajar, tapi juga bagaimana kita bisa mengolah atau mengelola sekolah itu dengan baik. Misalkan adanya perangkat-perangkat pendukung seperti UKS, TU, perpustakaan, BC koperasi dan sebagainya. Itu kan harus berkesinambungan gitu loh, harus bekerja sama untuk membentuk sekolah yang baik, lingkungan yang baik gitu. Ternyata aku banyak belajar setelah PLP di SMK Negeri 1 Probolinggo. Gitu. Kamu kan ngajar di jurusan manajemen perkantoran ya. Itu apa? Materi-materi yang dipelajarin itu apa aja? Kayak misalkan yang kamu ajarin ke murid-murid gitu. Apa aja? Kalau misalkan aku sendiri ya, aku cuma pegang 2 kelas di 11 MP2 sama 11 MP3. Yang pertama aku pegang mapel SDM atau sumber daya manusia, dan yang kedua aku pegang mapel public speaking. Nah, di situ Keren banget ya. Terima kasih. Di situ aku ya ngajarin tentang gimana sih misalkan sumber daya manusia tuh pegawainya itu bisa berkembang gimana, kemudian pelatihan untuk karyawan pegawainya itu gimana, terus juga ada yang ini apa ya namanya, kayak open recruitment pegawai. Oh iya. Gitu. Kalau lowongan gitu, kita kan harus bikin surat dulu, surat lamaran pekerjaan, CV dan sebagainya. Nah, itu kita ajarkan kepada murid saya gitu di mapel SDM. Nah, sedangkan kalau yang public speaking itu kemarin kita belajar tentang podcast gitu. Podcast hari ini guys. Iya, kayak gini contohnya. Podcast. Betul. Oke, udah ya. Mungkin sampai sini ya pesan kedepannya untuk murid-murid SMK 1 dan teman-teman yang nonton nih. Pesan ya. Aku pesen ke kalian. Oh, Rian. Bukan pesen ST1. Pesen pisang goreng 1. Kebetulan di sini ada pisang goreng. Enggak gitu. Jadi pesan untuk kalian murid-murid dan siswa SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, aku harap kalian bisa mengembangkan diri kalian mumpung kalian juga masih sekolah. Karena di dunia selanjutnya nanti, dunia pekerjaan atau apa selanjutnya, itu masih banyak tantangan atau skill yang ternyata dibutuhkan gitu. Contohnya kayak gini. Kehidupannya sebenarnya kan emang ada setelah sekolah. Iya, kehidupan sebenarnya setelah sekolah. Kalian akan merasakan setelah sekolah. Nah, misalkan ya kalian pelajari tentang public speaking nih kayak gini. Nah, di kemudian hari kalian pasti akan merasakan manfaatnya. Ternyata oh iya ya, ternyata yang diajarkan di sekolah itu dipakai loh gitu.
gitu. Jadi ya sekolahlah yang rajin, jangan bolos-bolos, jangan kalian tinggalkan itu PR kerjakan ya, PR kalian tuh kerjakan guys gitu. Jadi explore semuanya, explore semampu kalian sekolah, udahlah cobain semuanya gitu. Dan jangan insecure. Kalau misalkan kalian insecure, kalian akan rugi sendiri gitu. Harus percaya diri ya. Iya betul, harus percaya diri teman-teman. Oke. Ya, ayo. Gimana Gin? Seru gak sih? Seru banget. Gimana itu teman-teman yang nonton itu pasti dengerinnya tuh kayak seru banget gak sih cerita pengalaman PLP dari Kak Dila ini. Mungkin ada yang mau jadi Ada yang minat. ini Iya. pendidikan Tadi di mana? Universitas Negeri Surabaya. Udah satu langkah di depan gitu. Wah. Slogan nih. keren. Iya, Oke, mungkin gitu aja ya. Kalian pasti tertarik sama dunia pendidikan. banget. Oke, cukup itu aja ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Bye bye. See you and bye bye.